rahayu jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman pengajar UPT SPM SD Negeri Rapojawan nomor 71 atas kesempatannya sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan ya salah satu teman kita, guru penggerak kita di sekolah kita ini, Bapak Amri SPD, untuk memaparkan aksi nyatanya yang berjudul pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita ini. Untuk menggunakan waktu seefisien mungkin, saya mempersilahkan kepada Bapak Amri SPD untuk memaparkan aksi nyatanya. Kepada Bapak Amri SPD, dengan ini dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai jadwal hari ini bahwa saya selaku CGP dari Angkatan 10 Kota Makassar akan memaparkan tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di Sekolah SDN Rapojawa 71. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 yang menjadi konsep inti. Yang pertama itu paradigma disiplin positif. Yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi kedelapan konsep inti ini dalam pembelajaran CGP ada di modul 1.4, dan ini merupakan modul yang paling padat di CGP. Kita lanjut. Ini Bapak Hamzah sebagai fasilitator, dia orang Takalar. Kemudian Ibu Salvia dari dia pengajar praktik kami di kelas 6-7 di CGP Kota Makassar. Lanjut. Yang di bawah ini yang paling jaga di SD Rapojawa. Kita menuju yang pertama, budaya positif. Seperti yang kita lihat bersama, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya. Jadi budaya positif itu bukan anak-anak merasa tertekan, takut, kemudian melakukan kebajikan atau hal-hal positif. Budaya positif itu didasari dengan kesadaran diri oleh peserta didik dan guru-guru yang ada di sekolah kita. Kita lanjut. Ada yang masih hafal profil pelajar Pancasila? Ada? Yang kedua, ketiga, empat. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki beberapa unsur. Kita lanjut. Disiplin positif.
Jadi selama ini terutama saya di sekolah kita itu sering kita terapkan tentang kedisiplinan, tapi belum mengarah kepada disiplin positif. Jadi kita cenderung memberikan anak-anak aturan, misalnya tentang peraturan yang ada di kelas, jangan membuang sampah, jangan berlarian, jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Jadi budaya kita di sekolah kita belum termasuk tentang disiplin positif, karena anak-anak melakukan bukan karena atas dasar kesadaran, tapi karena ketakutan sama gurunya, takut dihukum kah. Kemudian kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang dan rasa terima kasih. Jadi ketika kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak-anak akan mengalami stunting atau masalah dengan dunia di pendidikannya, termasuk dengan gaya belajarnya. Kemudian posisi kontrol. Dalam menerapkan sebuah peraturan, kita sering berada di posisi yang kelima ini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Jadi sebagai seorang pendidik, terutama saya, yang paling kita sering lakukan yang ini, menjadi penghukum. Kalau ada anak-anak sedikit melanggar, pasti dihukum lagi. Berdiri kah, membersihkan WC kah. Kemudian yang kedua yang ini, pembuat rasa bersalah. Dan misalnya ada anak kita yang bersalah, langsung ditunjuk, kau itu begini, kamu itu nakal, kamu itu bodoh. Ini dia berada di posisi 3. Kita jarang menyentuh ini sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kita lanjut. Di sini saya minta Bapak Ibu guru untuk menebak jawaban dari yang ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Iya, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Iya, penghukum. Kita yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ada manajer, ada sebagai penghukum. Teman dan manajer. Kita lihat manajer. Jadi manajer itu seperti ini. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa? Pemantau. Jadi dia memantau, mengamati. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Jangan berbuat seperti itu lagi dong. Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah sebagai teman. Oke, kita lanjut. Ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin,
murid. Di sini kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Ibu Irma ditahu Ibu Irma? Kenapa bentuknya keyakinan kelas? Namanya keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu karena kalau peraturan itu dibuat seolah-olah dari satu pihak yang harus dipatuhi oleh siswa. Kalau keyakinan artinya diyakini bahwa itu benar. Jadi harus untuk menerapkan disiplin positif di kelas itu kita harus sama-sama dengan siswa meyakini bahwa yang ini benar ataupun ini salah. Jadi kalau tidak boleh semena-mena kita yang tentukan. Misalnya peraturan kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi siswa harus yakin dulu bahwa yang akan dilakukan itu salah atau benar, supaya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali ya. Jadi boleh saya tambahkan bahwa kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena dalam peraturan kelas kita sering lihat atau sering jumpai bahwa dalam peraturan kelas itu selalu menyambung kata-kata negatif atau kalimat yang negatif. Misalnya jangan membuang sampah. Kata jangan itu adalah kata negatif. Kemudian jangan datang terlambat. Jangan itu termasuk kata-kata yang negatif. Jadi kalau di keyakinan kelas, misalnya itu masalah tentang kebersihan, maka katanya kita ganti, jagalah kebersihan. Atau misalnya datang tentang kedisiplinan waktu, datanglah tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak diperuntukkan untuk melarang ini dan itu, tetapi keyakinan kelas itu dituntut anak-anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia jalankan atau dia yakini. Kemudian kita lanjut. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Tidak ada di sini, ada dong. Kasih lagu. Jadi kita skip saja karena waktu. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana tadi tentang disiplin kelas, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Skip. Ini jadi anak-anak diminta pendapatnya tentang keyakinan kelas, apa yang akan kita terapkan di kelas. Jadi bukan semata-mata karena kita sebagai guru, kita yang paling berkuasa di kelas, kita yang menentukan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita harus melibatkan para murid, apa yang akan mereka sepakati. Skip lagi mulai. Jadi setelah keyakinan kelas telah kita sepakati, di sini ada pengesahan atau tanda tangan bahwa anak-anak setuju untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Next. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuannya itu yaitu
mendisiplinkannya. Jadi dasarnya tadi di keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas dibentuk atau disepakati, maka ketika ada yang melanggar, kita tidak menghukum. Kita bertindak sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan ke keyakinan. Kita skip. Ini contoh. Menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang melanggar, maka pertanyaan kita atau cara mengimbangi anak yang supaya tidak merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Ini berbuat salah itu manusiawi. Atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bentuk kalimatnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang kita langgar. Jadi setelah misalnya ada siswa kita yang melakukan pelanggaran atau melanggar tentang keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dia sudah langgar. Sekian dulu untuk hari ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya dalam memperhatikan atau datang sebagai peserta. Dalam tugas saya di aksi nyata di CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Jadi saya atas nama CGP Kota Makassar, Angkatan 10 Kota Makassar, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa, salah satu guru dari SD Negeri Rapo Jawa nomor 71. Kali ini saya akan memberikan refleksi tentang presentasi yang telah dibawakan oleh Pak Amri, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik Al-Sabri, salah satu guru dari SD Negeri Rapo Jawa 71. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi tentang presentasi yang dibawakan oleh Pak Amri SPD tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adapun yang Pak Amri paparkan tadi sangat bermanfaat buat kami dan bisa mulai diterapkan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah makan? Sudah minum? Berarti sudah semua. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan aturan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Apa namanya keyakinan kelas? Ada yang tahu? Oke. Kalau peraturan kelas itu pada umumnya menggunakan kata-kata negatif. Misalnya contohnya peraturan yang pertama, dilarang membuang sampah.
Dilarang itu adalah kata negatif. Atau misalnya jangan membuang sampah. Nah, itu kata negatif yang kata jangan. Atau misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak itu adalah kata negatif. Jadi pada keyakinan kelas nanti sebentar tidak boleh ada kata-kata negatif seperti jangan, tidak, pokok yang negatif-negatif katanya tidak boleh dimasukkan dalam keyakinan kelas. Apa ganti kata negatif itu? Misalnya jangan membuang sampah. Apa yang cocok untuk kalimat yang digantikan supaya tidak negatif? Apa ada yang bisa? Ya, apa? Oke, jawabannya terpelan-pelan. Jagalah kebersihan. Ada kata jangan tidak? Ada kata negatif tidak? Jangan. Kalau tentang kebersihan maka jagalah kebersihan. Kalau masalah terlambat, yang tadinya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Apa yang penggantinya untuk menjadi keyakinan kelas apa? Disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu. Jadi sebentar Bapak akan tugaskan atau Bapak akan ambil suara terbanyak dan yang paling bagus pilihannya. Jadi kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan Bapak yang tentukan, tapi kalian juga ikut serta dalam menyumbang apa-apa yang mau dipatuhi dalam keyakinan kelas dalam kelas ini. Jadi Bapak sebentar akan bagikan kertas. Kalian mencatat satu saja keyakinan kelas yang kalian mau terapkan di kelas. Jadi misalnya saya maunya itu teman-temanku udah boleh lagi ada yang datang terlambat. Maka yang kalian tulis adalah disiplin tentang waktu. Atau misalnya ada temanku yang suka mengganggu, ada temanku yang suka mencontek. Apa kata-kata kalau disiplin kelas? Apa coba? Menghargai, menghargai sesama teman atau menghargai sesama warga sekolah atau menghargai sesama teman kelas. Boleh, asal jangan ditulis tidak boleh mengganggu teman. Itu kan ada kata negatif, itu namanya peraturan kelas. Sedangkan yang kita membuat adalah keyakinan. Oke, Bapak akan bagikan ini. Satu saja, tidak boleh dua. Oke. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi
adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia,
Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi, bahagialah. Tanggapan saya adalah saya setuju dengan keyakinan kelas ini. Nama saya Fairuz dari SD Negeri Rapojawa 71. Tanggapan saya setuju. Mutiara Devi dari kelas A dari sekolah SD Negeri Rapojawa 71. Tanggapan saya setuju. Fatmana dari SD Negeri Rapojawa 71 kelas 4.